Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas dari modul 1 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Bapak Wahyudi dan pengajar praktik Ibu Risma Rahmawati dan saya sendiri Rusyadi Adibibowo sebagai calon guru penggerak angkatan keempat Kota Bogor dari SD Negeri Gang Aut. Pendidikan menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi yang terkenal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani, dengan arti ing ngarsa sung tulodo yaitu memberikan contoh, dan ing madya mangun karsa itu kan memberi semangat, di tengah-tengah memberikan wawasan juga, dan terakhir tutwuri handayani yaitu memberikan dorongan. Anak bukan lagi tabula rasa, bukan kertas kosong yang bisa digambar atau diisi oleh orang dewasa, melainkan anak sudah terlahir sesuai dengan kodratnya, memiliki karakteristik sendiri, masing-masing mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing. Terlihat seperti homogen sama, tetapi ketika mereka semua bertumbuh, mereka mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Nah, tujuan pendidikan itu sendiri yaitu menuntun atau memfasilitasi, membantu anak-anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ya, sehingga pribadi yang unik-unik tadi kita tuntun agar anak-anak kita nanti berhasil dan berkembang. Seperti halnya mendidik bagaikan menanam tumbuhan, guru sebagai petani kehidupan berperan penting dalam pertumbuhannya. Jadi, guru-guru perlu menyadari benih-benih tumbuhan yang akan nanti kita tanam agar anak-anak kita nanti tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan selamat. Mendidik bagaikan tumbuhan yang harus diperhatikan oleh guru adalah menyiapkan lahan, mengenali dan menggali, menyemai, menyiram, memupuk, dan merawat. Menyiapkan lahan tentunya menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, kondusif, dan menyenangkan agar anak-anak dapat tumbuh subur, berkembang, sehingga potensinya dapat dikembangkan dengan baik, sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan keunikannya masing-masing. Selain itu, kita juga harus menyiapkan SDM seperti guru yang mempunyai kompetensi yang sesuai di bidangnya. Kemudian mengenali dan menggali, kita harus mengenal karakteristik setiap pribadi anak-anak, baik itu kelebihan maupun kekurangannya, agar potensi yang dimiliki dapat kita gali lebih dalam untuk dikembangkan. Seperti halnya tumbuhan, kita nanti tidak tahu tanaman apa yang tumbuh. Ketika kita sudah mengetahuinya, tanaman itu tumbuh seperti apa, kita harus mengenali, karena tentunya perawatannya ataupun kita dalam membimbingnya pasti akan berbeda-beda. Kemudian menyemai, menyiram, memberi pupuk, dan merawat. Pembelajaran ini harus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangannya. Pendidik juga harus mendampingi agar anak tumbuh
sehat, berkembang, dan selamat. Terus memberikan penguatan dan semangat agar terbentuk karakternya. Proses pertumbuhan ataupun proses belajar ini harus berpihak pada anak. Tentunya pembelajaran yang berpusat pada anak, ya. Keterampilan anak, karakter anak kita bentuk, bukan lagi guru yang menjadi pusat, tetapi anak yang menjadi pusat pembelajaran di sini. Dan hak merdeka belajar dengan memperhatikan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat anak yang bermain, tentunya kita harus memfasilitasinya. Berarti dengan pembelajaran atau belajar sambil bermain agar pembelajaran menyenangkan dan anak bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kodrat alam, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar sehingga anak-anak betul-betul menyadari ruang lingkup dan mengetahui potensi-potensi yang ada di lingkungannya. Seperti halnya anak-anak yang ada di daerah Jawa mengetahui kebudayaan yang ada di sana, ataupun berbeda halnya dengan anak-anak yang tinggal di pesisir pantai di Maluku. Tentunya harus tahu potensi-potensi alam yang ada di sekelilingnya. Kemudian kodrat zaman, tentunya anak harus mempelajari keterampilan yang selalu berkembang pada zaman yang sekarang, agar tentunya anak dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan baik. Dan yang terakhir, tetap semangat agar anak-anak kita selalu bisa berkembang dengan baik dengan potensi yang dimiliki, tidak takut untuk mencoba, karena proses pendidikan yang berpihak pada anak dan merdeka dalam belajar akan membentuk budi pekerti, watak karakter yang selaras dengan alam, masyarakat, dan zaman. Sampai bertemu di lain kesempatan, tetap semangat dan salam guru penggerak.